Betul. Benar. Benar. Ini Itu tengah-tengah. Pegang betul. Wow. Pegang. Pelukan terakhir Febriani ke istri yang terlepas, pengantin baru jadi korban kapal tenggelam di Selat Bali. Belum genap 2 minggu menyandang status sebagai suami, Febriani 27 tahun harus merelakan kepergian istri tercintanya, Cahyani 30 tahun. Pasangan suami istri itu menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Dalam peristiwa Rabu, 2 Juli 2025, malam itu, Febriani selamat, namun istrinya, Cahyani, ditemukan meninggal dunia. Febriani dan Cahyani sebelumnya pulang ke kampung halaman mereka di Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melangsungkan pernikahan pada 20 Juni 2025. Setelah 12 hari, mereka kembali merantau ke Bali untuk bekerja pada Rabu, 2 Juli 2025, malam. Keduanya menumpangi jasa travel dengan tujuan kota Denpasar. Mereka tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kami berangkat pukul 22 sampai Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 22.30 dan langsung naik kapal, tutur Febriani saat ditemui di posko Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Kamis, 3 Juli 2025. Mobil travel yang ditumpangi pasangan muda ini kemudian naik ke KMP Tunu Pratama Jaya untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Di tengah laut Selat Bali, keduanya merasakan kapal bergoyang. Sebagai penumpang yang terbiasa bolak-balik menyeberang ke Bali, Febriani awalnya mengira kapal hanya goyang karena arus laut biasa. Namun situasi dengan cepat berubah ketika kapal mulai miring ke kiri. Kepanikan mulai menyebar, para penumpang berlarian mencari pelampung dan berusaha menyelamatkan diri. Menurut Febriani, tidak ada peringatan bahaya atau panduan keselamatan dari awak kapal. Kami semua menyelamatkan diri sendiri, ambil pelampung sendiri, katanya. Ia melihat lampu dan mesin kapal sudah dalam kondisi mati atau blackout. Dalam kekacauan itu, Febriani meminta istrinya yang tidak bisa berenang untuk memeluk erat tubuhnya. Keduanya lalu memutuskan untuk melompat ke laut sebelum kapal tenggelam. Namun gelombang besar yang tercipta setelah kapal terbalik dan tenggelam memisahkan mereka. Pada saat itulah pelukan istri saya terlepas, ucap Febriani lirih. Setelah berhasil berenang ke permukaan, ia segera berusaha mencari sang istri. Ia berteriak memanggil nama sang istri sambil menyisir lautan yang gelap, namun tidak ada jawaban. Hatinya diliputi perasaan putus asa. Dalam keadaan lemas, ia diselamatkan oleh penumpang lain dan ditarik naik ke perahu karet bersama 11 orang selamat lainnya. Saya akhirnya dibantu orang-orang naik ke kapal karet. Saat itu masih coba memanggil istri saya, tapi tetap tidak ada jawaban, katanya. Febriani dan belasan penumpang lain terombang-ambing di laut hingga fajar menyingsing. Sekitar pukul 7 WITA, sebuah kapal nelayan melintas dan langsung memberi pertolongan. Karena kapasitasnya terbatas, nelayan itu hanya mampu mengangkut separuh penumpang dan sisanya dijemput kemudian. Setibanya di darat, Febriani langsung dibawa ke posko Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 9.30 WITA. Di sana ia mendapat kabar yang membuatnya sedih. Istrinya, Cahyani, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada Kamis petang, 5 ambulans yang membawa jenazah 6 orang korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Para korban tersebut akan dipulangkan ke rumah duka di sejumlah daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo. Febriani kemudian diberi kesempatan terakhir untuk melihat wajah sang istri yang ada di mobil ambulans tersebut. Begitu kantong jenazah dibuka, tangis Febriani pecah tak terbendung. Ia langsung dipeluk dan ditenangkan oleh kerabatnya yang ikut mendampingi. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Dari total 65 penumpang dan awak kapal, hingga Kamis malam sebanyak 35 orang telah ditemukan terdiri dari 29 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Betul. Benar. Benar. Itu tengah-tengah. Pegang betul. Wow. Pegang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.